pada hari ini. Saya mau tanya dulu, kamu sudah bersedia? Sudah. Oke, jadi kita masuk di soalan yang pertama. Soalannya senang saja. Bolehkah beritahu saya nama samaran, program apa, dan tahun berapa kamu sekarang? Oke, boleh. Nama saya Rosni. Saya merupakan pelajar yang mengambil major dalam bahasa Melayu dan tahun ini saya baru semester 1. Oh, oke. Oke, untuk soalan seterusnya, Rosni, di dalam pembentangan kelas, bahasa apa yang kamu rasa lebih selesa digunakan? Bahasa Melayu ataupun bahasa Inggris? Dan boleh kamu jelaskan kenapa? Bagi saya lebih selesa menggunakan bahasa Inggris. Sebab kalau menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas, saya mudah untuk saya menyampaikan pembentangan saya. Baiklah. Adakah pensyarah biasanya menetapkan bahasa tertentu untuk tugasan atau pembentangan? Ada, contohnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Oke, kita masuk ke soalan yang seterusnya. Berdasarkan pengalaman kamu lah, Rosni, adakah nota kuliah atau bahan rujukan lebih banyak disediakan dalam bahasa Inggris? Jika iya, bagaimana keadaan ini mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu kamu? Menurut pengalaman saya di Unita, bahasa Inggris lebih banyak digunakan berbanding bahasa Melayu terhadap nota pembelajaran kami. Ini menyebabkan saya terbiasa dengan membaca nota dalam bahasa Inggris tanpa sengaja. Ini menyebabkan saya kurang menggunakan bahasa Melayu dari segi pertuturan ataupun dalam pembelajaran. Baiklah. Dalam aspek komunikasi kelas seperti WhatsApp atau Telegram, bahasa apa yang paling kerap digunakan oleh kamu dan rakan-rakan kamu? Adakah ini lebih kepada BM ataupun BI ataupun bahasa campuran? Jika iya, jelaskan kenapa. Di dalam WhatsApp saya lebih menggunakan bahasa campuran ketika berkomunikasi dengan kawan-kawan saya. Contohnya bahasa Inggris lebih banyak saya gunakan berbanding bahasa Melayu. Menurut saya bahasa rojak ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelajar Unita. Fenomena ini berlaku disebabkan oleh pengaruh persekitaran Unita yang kebanyakannya memang pelajar menggunakan bahasa rojak. Dan ada juga pelajar yang disebabkan oleh pengaruh keluarga mereka sendirilah, karena di rumah dorang menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa utama. Baiklah, untuk saran yang seterusnya, sejauh manakah keyakinan Anda menggunakan bahasa Melayu standar dalam urusan rasmi seperti email kepada pensyarah, laporan atau pembentangan formal di dalam kelas? Saya kurang yakin untuk menggunakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi seperti mengantar email kepada pensyarah, laporan ataupun membuat pembentangan formal di dalam kelas. Hal ini menyebabkan saya rasa malu apabila disuruh untuk menggunakan bahasa Melayu yang melibatkan tentang pelajaran saya. Baiklah, untuk soal yang seterusnya lagi, dalam aspek penggunaan bahasa Melayu, yang mana Anda rasa paling mencabar? Adakah strategi dari segi tata bahasa, ayat formal, atau dalam pemilihan perkataannya? Bagi saya, aspek penggunaan bahasa Melayu yang paling mencabar ialah dari segi tata bahasa dan juga ayat formal. Hal ini karena saya lemah dalam menguasai setiap ayat yang tepat dan betul. Oleh itu, saya perlu menggunakan Kamus Dewan sebagai bahan rujukan saya. Baiklah, Rosni, berdasarkan pemerhatian Anda, adakah universiti ini mempunyai garis panduan atau penekanan khusus terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi? Dari apa yang saya lihat, di Unita sememangnya mempunyai garis panduan ataupun penggunaan khusus terhadap bahasa Melayu, tetapi hanya dalam aspek tertentu sahaja. Ini karena Unita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam kampus ini. Oke. Terusnya, adakah saudari pernah mengikuti mana-mana bengkel ataupun latihan yang berkaitan penulisan atau komunikasi
komunikasi rasmi dalam bahasa Melayu? Jika belum, adakah program ini perlu dijalankan di universiti? Belum. Ya, saya rasa program ini sangat perlu untuk melatih kemahiran asas pelajar dalam penguasaan bahasa Melayu mereka agar penggunaan bahasa Melayu ini tidak hilang di telan zaman. Baiklah, seterusnya ada berapa lagi soalan. Jadi pada pandangan saudari lah kan, apakah usaha yang boleh dilakukan oleh pihak universiti untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu yang lebih standar dan formal? Bagi pendapat saya, pihak Universiti ITB Untar perlu menyediakan lebih banyak kos lagi yang mana menggalakkan pelajar untuk menggunakan penulisan tugasan mereka dalam bahasa Melayu. Selain itu, Untar juga perlu mengadakan bengkel dalam peningkatan bahasa yang mengadakan kursus dalam penulisan bahasa untuk membantu pelajar yang lemah dalam bahasa Melayu. Oke, sebagai pelajar, apakah langkah yang saudari sendiri boleh ambil untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu standar dalam urusan akademik? Sebagai seorang pelajar, langkah yang boleh saya ambil untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu ialah dengan mengikuti bengkel kemahiran bahasa yang mana bengkel ini dapat membantu saya lebih mahir dalam menyusun ayat. Selain itu, saya juga akan menggalakkan diri saya untuk membaca bahan akademik yang berkaitan dengan bahasa Melayu supaya saya dapat melatih diri saya dalam menguasai gaya bahasa yang formal. Baiklah Rosmi, terima kasih karena sudi memberi jawaban yang ringkas, padat dan jelas dan sudi menjadi responden kami. Boleh berjumpa di lain hari. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, bagus. Di sini kami mau membuat beberapa soalan ringkas saja, yaitu tentang apakah cabaran dan faktor yang menjelaskan penggunaan bahasa Melayu Anda di kampus. Sebelum itu, boleh bagi tahu nama samaran, program apa dan tahun berapa sekarang? Nama saya Siti Khadijah. Program saya adalah Jadi Sarjana Muda dan Kepujian Bahasa Melayu. Saya sekarang berada di tahun kedua. Oh, tahun kedua sudah. Oke. Untuk soal yang pertama, dalam pembentangan kelas, bahasa apa yang kamu rasa lebih selesa digunakan? Bahasa Melayu atau bahasa Inggris? Boleh jelaskan kenapa? Kalau saya lebih selesa menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ya, saya sekarang dalam kepujian Bahasa Melayu. Oh. Pas itu saya juga sudah terbiasa dengan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari. Dan soalan yang seterusnya, adakah pensyarah biasanya menerapkan bahasa tertentu untuk tugasan dan pembentangan? Iya, kebanyakan bicara saya menetapkan penggunaan bahasa dalam tugasan dan pembentangan kami. Oh, paham. Soalan yang seterusnya, berdasarkan pengalaman kamu sendiri, adakah mata kuliah atau bahan rujukan lebih banyak disediakan dalam bahasa Inggris? Jika iya, bagaimana? Keadaan ini mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu? Iya betul, mata kuliah kami kebanyakan dalam bahasa Inggris dimintakan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Iya. Jadi penggunaan bahasa Inggris itu telah mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu saya karena saya tidak sengaja mencampur adukan istilah bahasa Inggris dengan bahasa Melayu. Oh, oke. Dan soal yang seterusnya, dalam komunikasi kelas seperti di WhatsApp atau Telegram, bahasa apa yang kamu paling kerap gunakan dengan rekan-rekan? Adakah ia lebih kepada bahasa Inggris, bahasa Melayu, atau bahasa campuran? Saya Dan lebih kenapa? menggunakan bahasa rojak. Bahasa rojak. Iya, yaitu bahasa campuran BM dengan BM. Sebab kami lebih selesa menggunakan bahasa campuran karena bahasa campuran itu menggunakan kami untuk menyampaikan message dengan lebih cepat dan mudah. Oh, sebab itulah memakai bahasa campuran. Iya, bahasa rojak. Pada pandangan Anda sendiri lah kan, Siti Khadijah, adakah penggunaan bahasa rojak campuran BMBI ini menjadi kebiasaan dalam kalangan pelajar? Apa pendapat Anda tentang fenomena ini? Pada pandangan saya, penggunaan bahasa rojak memang sudah menjadi kebiasaan dalam kalangan pelajar sekarang. Tapi Baiklah. fenomena ini juga berlaku disebabkan oleh pengaruh media sosial. Media sosial. Pakaian sebaya ditambah lagi dengan persekitaran kampus Unita yang menggunakan bahasa di bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Jadi campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggris itu sudah dijadikan sebagai perbuatan sehari
seperti email kepada pencara, laporan atau pembentangan formal di dalam kelas? Saya yakin penggunaan bahasa Melayu standar dalam urusan resmi seperti mengantar email kepada pencara, membuat laporan, pembentangan formal dalam kelas. Tapi saya masih tetap perlu menyiapkan beberapa kali penggunaan kata bahasa saya dengan menggunakan sumber bahan rujukan akademik resmi bahasa Melayu untuk memastikan ayat dan kata bahasa saya itu betul. Oh, oke. Dan yang seterusnya, aspek penggunaan bahasa Melayu yang mana Anda rasa paling mencabar? Adakah dari segi tata bahasa, struktur ayat, atau pemilihan perkataan? Aspek yang paling saya rasa mencabar adalah aspek tata bahasa dan pembinaan ayat formal, sebab aspek tersebut memerlukan penggunaan struktur yang lebih teratur dan tepat. Jadi saya perlu merujuk sumber akademik tata bahasa Melayu terlebih dahulu. Oh, oke. Saya paham. Berdasarkan pemerhatian Anda sendiri, adakah university ini mempunyai garis panduan atau penekanan khusus terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam urusan resmi? Di Unitari ini memang ada memberikan penekanan terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam urusan resmi seperti tulisan tertentu dan komunikasi akademik, tapi sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. University Unitari lebih mengutamakan penekanan terhadap penggunaan bahasa Inggris dalam urusan resmi karena Unitari ini sebenarnya mengutamakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa utama di kampus. Iya, betul. Dan soal yang seterusnya juga, adakah Anda pernah mengikuti mana-mana bengkel atau latihan berkaitan penulisan atau komunikasi resmi dalam bahasa Melayu? Jika belum, adakah program seperti itu perlu? Ada pendapat kamu sendiri? Saya belum pernah mengikuti lagi. Belum pernah. Iya. Tapi pendapat saya rasa ya program seperti itu para pelajar wajib mengikuti bengkel atau latihan karena ini penting untuk meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa Melayu standar dalam kalangan murid-murid supaya penggunaan bahasa Melayu ini tidak pupus di tengah zaman. Oke. Ada dua soalan lagi ya. Oke. Yang terakhir, yaitu pada pandangan, apakah usaha yang boleh dilakukan oleh pihak university untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu yang lebih standar dan formal? Pada pandangan saya sendiri, walaupun Unitari ini lebih mendominasikan penggunaan bahasa Inggris, tapi saya rasa pihak university perlu menggalakkan penggunaan bahasa Melayu standar dan formal, di mana pihak university boleh menyediakan bengkel penulisan resmi dalam bahasa Melayu. Pihak university juga boleh memperbanyakan kursus komunikasi dalam bahasa Melayu dan menggunakan bahasa Melayu dalam urusan resmi secara seimbang dan sistem. Oke, ini soal yang terakhir sudah. Sebagai pelajar kan, apakah langkah Anda sendiri boleh ambil untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu standar dalam urusan akademik? Saya rasa saya boleh meningkatkan penggunaan bahasa Melayu standar dengan membiasakan diri saya menulis menggunakan bahasa Melayu yaitu bahasa formal terutama dalam tugasan saya dan membiasakan diri saya membentang menggunakan bahasa Melayu standar. Kemudian saya juga akan menyimak semula penggunaan kata bahasa saya sama ada betul atau tidak sebelum saya hantar tugasan. Saya juga akan terus menyimak kata bahasa saya dengan rujukan akademik dalam bahasa Melayu yang resmi serta menggunakan sumber bahan akademik bahasa Melayu untuk memperkayakan kosakata saya. Baiklah, terima kasih Siti Khadijah. Oke, sama-sama.